Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKM dengan gagasan tertulis ingin mempresentasikan isi dari PKM kami yang berjudul Benefits Lemna to Pollutant BLTP, mengenal tumbuhan paku air sebagai upaya sanitasi peredam pencemaran air. Program Studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kami hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat kasih sayangnya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal PKM ini. Dan juga yang terhormat kepada penguji PKM kami yaitu Ibu Nes Ulfatul Muklihah, Eskep MNS, yang telah meluangkan waktunya pada saat ini. Tak lupa juga kepada pembimbing PKM kami, Ibu Nes Dwi Widya Stuti MKep, yang telah bersedia membimbing kami sampai proposal PKM kami dapat terselesaikan. Adapun nama anggota kelompok dari PKM ini, yaitu ada saya sendiri, Muhammad, dan saya Muhammad Ramadhan Syahid. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Ramadhana Syahid. Baik, terima kasih Muhammad. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program kreativitas mahasiswa yang kami rencanakan dengan judul Benefits Lemna to Pollutant BLTP, mengenal tumbuhan paku air sebagai upaya sanitasi peredam pencemaran air. Latar belakang. Saat ini, seperti yang diketahui, limbah rumah tangga adalah pembuangan limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri, rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah merupakan pembuangan atau bekas yang berbentuk cair, gas, dan padat. Dalam air limbah, terdapat bahan kimia yang berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman yang dapat menyebabkan beberapa penyakit. Penyebab banjir 1998. Sejarah pernah mencatat banjir yang terbesar yang menginvasi Samarinda pada tahun 1998 silam. Pada waktu itu, sebulan sebelum Waduk Benanga menumpahkan air bah dan menghantam seisi kota, pada musibah Juni 2019, Waduk Benanga sudah semakin tua, dalam usia 41 tahun tepatnya. Luasnya menyusut menjadi 130 hektar. Persis seperti yang terjadi pada Juni 2019, menurut catatan BMKG yang dilansir Badan Wilayah Sungai Kalimantan BWS 3, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, curah hujan di Samarinda tercatat 55 mm sampai 140 mm. Curah hujan tertinggi terpantau di kawasan Tanah Merah, Samarinda Utara. Dua kecamatan dengan 10.300 jiwa pun terdampak banjir sejak Sabtu dan Minggu, tanggal 8 sampai tanggal 9 Juni 2019. Pada 14 Januari 2020, total 7.213 rumah warga yang tinggal di 6 kelurahan Samarinda terendam banjir. Banjir yang merendam pemukiman warga Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Samarinda Utara mencapai 1 meter. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum juga ikut terendam seperti puskesmas, kantor kelurahan, dan sekolah-sekolah. Fenomena bencana. Di sini kita lihat banyak aktivitas pengolahan ataupun pembuangan limbah bekas rumah tangga. Yang kedua, banyak keluhan para penduduk sekitar terkait bencana banjir melanda. Seperti ini contoh yang kami lihat, kolam buatan untuk resapan air. Banjir dan limbah. Seperti saat banjir meluap dan bercampur dengan berbagai limbah, naik ke permukaan dan menimbulkan sejumlah aktivitas terganggu akibat genangan banjir. Masalah kesehatan yang bisa dirasakan para warga kota adalah masalah kulit, dari yang gatal-gatal hingga terasa panas akibat air banjir yang mengandung limbah. Lalu bagaimana cara mencegah pencemaran ini? Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Kami akan mengenalkan sebuah konsep yang kami sebut Benefit Lemna to Pollutant atau singkat juga BLTP.
mengenal konsep benefit lemna to pollutant atau BLTP, tumbuhan paku air yang dapat meredam pencemaran air. Materi ini akan dijelaskan oleh saudara saya, Muhammad. Silakan Muhammad. Baik, untuk mengenal konsepnya, Lemna polyrhiza merupakan tumbuhan paku air yang dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, serta bersimbiosis dengan cyanobacteria yang bahkan mampu memfiksasi atau N2, nitrogen udara dan kemampuannya mengikat senyawa berbahaya dalam air. Dipilihnya Lemna perpusilator karena tanaman ini memiliki kemampuan untuk mengelola limbah, baik itu berupa logam berat, zat organik maupun anorganik sebesar 73,36% menurut Rismada dan Mardiati 2011. Selain itu, tingkat pertumbuhan lemna sangat cepat, yaitu dengan mengandalkan diri dalam kisaran waktu 2-10 hari tergantung kondisi lingkungan dan ketersediaan nutrisi, menurut Hasan dan Cakrabarti 2009. Baik, untuk tanaman lemna ini jika tidak dirawat dia bisa mengalami lemna blooming atau menjadi tanaman rawa, humas lipi, helaian daun berukuran 6-8 mm dengan satu batang akar yang menempel di bagian bawahnya, itu dikenal dengan nama lemna. Tumbuhan ini ternyata memiliki kandungan protein cukup tinggi dan dapat digunakan sebagai alternatif pakan ikan, unggas, ternak, dan juga mamalia. Untuk kandungan dari tanaman lemna ini, yang pertama itu ada dalam 1 hektar produksi panen per hari dapat menghasilkan protein kasar setara dengan 60 hektar kedelai per tahun. Lemna mengandung protein 40% dari berat kering, menurut Dr. Zandra Krismada MSc. Dengan asam amino yang lengkap dan serat kasar antara 15-17%, meskipun demikian, lemna bukanlah tanaman asli Indonesia. Paku air tersebut berasal dari Amerika Latin. Ada 3 strategi yang akan dilakukan. Yang pertama itu minimalisir air limbah, yang kedua peningkatan pelayanan, yang ketiga pengelolaan dan pembuangan. Untuk kerangka konseptual rancangan ini ada 3. Yang pertama itu merancang ulang tempat-tempat industri yang melakukan pembuangan limbah masih di sembarang tempat, bisa dilihat dari gambar yang dilampirkan. Yang kedua, memperkenalkan tanaman paku air lemna. Yang ketiga, penyebaran tanaman paku air ke warga dan masyarakat. Untuk pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan ada 3. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, pemerintah daerah pihak swasta. Yang ketiga, ada dari Dinas Lingkungan Hidup. Langkah strategis perlu direncanakan dengan matang agar gagasan ini dapat terrealisasi dengan baik, dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Ada 4 tahapan. Yang pertama, memberitahu ide gagasan kepada masyarakat agar dapat meminati konsep gagasan ini. Yang kedua, mengembangkan kerjasama tim karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam pengerjaan gagasan ini. Yang ketiga, menggerakkan anggota kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan gagasan ini. Untuk tahap keempat, mengevaluasi dan memonitoring kesulitan pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam menciptakan penggunaan ini agar menjadi pembelajaran dari model atau sistem untuk kedepannya. Ada tujuan dan manfaat dari tanaman benefit lemna to pollutant atau BLTP. Untuk tujuannya, yang pertama, menjelaskan dampak pembuangan cair limbah ke perairan. Yang kedua, merancang sistem tata kelola air limbah dengan tumbuhan paku air lemna. Setelah itu ada menerapkan teknik peredam pencemaran yang berbasis organik. Untuk manfaatnya, memberikan pemahaman tentang efektivitas dalam membudidayakan tanaman paku air atau lemna SP dalam memperbaiki kualitas air yang mengalami pencemaran. Setelah itu ada memberikan solusi alternatif dalam mengatasi pencemaran dari zat sisa pembuangan limbah. Setelah itu ada menurunkan risiko masalah kesehatan terkait bencana banjir.
Untuk rancangan konseptual ini sangat memerlukan kesinergisan dari beberapa pihak yang dapat membantu mewujudkan konsep benefits lemna to pollutant atau BLTP, mengenal tumbuhan paku air sebagai upaya sanitasi peredam pencemaran air. Sebuah konsep sederhana namun perlu sedikit pemahaman. Hal ini mengingat bahwa lingkungan merupakan salah satu aspek kesehatan yang paling penting di dalam kehidupan. Dinas Kesehatan daerah maupun pihak swasta merupakan pemegang kebijakan yang berwenang dalam menegakkan kesejahteraan lingkungan, khususnya sistem tata kelola limbah. Oleh karena itu, perlu kerjasama untuk mengimplementasikan gagasan ini. Untuk prediksi hasilnya ada 6. Yang pertama, mengurangi pencemaran air di lingkungan di daerah penduduk. Yang kedua, mengendalikan kestabilan air yang tidak memakan biaya mahal dengan konsep PLTP. Setelah itu ada mengurangi resiko terkait masalah kesehatan, menjaga ekosistem untuk kelangsungan makhluk hidup, sistem kelola limbah sederhana bersifat ramah lingkungan, yang terakhir ada membersihkan air dan unsur-unsur hara dan bahan pencemar lainnya seperti bahan organik, nutrien, dan logam berat. Baik, untuk kesimpulannya dari materi ini ialah benefits lemna to pollutant atau BLTP merupakan desain konsep sanitasi lingkungan area industri maupun rumah tangga yang dimana teknik meminimalisir cairan limbah skala kecil dengan menggunakan tumbuhan paku lemna, yaitu tumbuhan yang mampu mengikat zat beracun dalam air yang tercemar oleh senyawa berbahaya atau bahan kimia ringan. Untuk menjaga kualitas lingkungan khususnya air agar tetap stabil dapat meminimalisir dampak masalah kesehatan yang saat bencana banjir melanda. Dengan kelebihan tumbuhan ini dalam kemampuannya berkembang cukup cepat, menjadikan konsep ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan mengurangi biaya pengelolaan limbah. Ada sedikit kata-kata, air sumber kehidupan pencemaran adalah pelanggaran dan kesewenangan atas karunia Tuhan. Terima kasih. Sekian dari kelompok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.